Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bermuajah di sini, bertatap muka, bertatap muka, bertemu, bersilaturahmi dalam majelis yang insya Allah dimuliakan ini. Sholawat dan salam mari senantiasa kita curahkan kepada uswatun hasanah kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang syafaatnya senantiasa kita harapkan dan kita munajatkan di yaumil akhir nanti, amin. Ibu-ibu, senang sekali rasanya bisa bertemu kembali. Mohon maaf, saya di sini bersama ibu-ibu sama-sama sedang belajar bagaimana menjadikan diri kita itu dari waktu ke waktu itu semakin baik. Apa yang kita lakukan, apa yang kita jalani dalam hidup itu pada dasarnya adalah menjalani apa yang menjadi ketetapan Allah. Nah, termasuk ibu melangkah ke majelis ini dan saya yang bisa hadir di sini sore hari ini, itu juga kita sedang menjalani apa yang sedang menjadi ketetapan Allah. Insya Allah langkah-langkah kaki kita menuju majelis ini dicatat sebagai amal kebaikan yang akan membantu kita nantinya meringankan hisab kita di hari akhir nanti, nggih. Dunia itu semakin berat, semakin lelah dunianya gitu ya, dengan berbagai macam fenomena yang terjadi di luar sana. Kita masih bersyukur ibu hidup di tempat yang damai seperti ini, ya. Masih tenang, masih bisa beribadah dengan tenang, karena nikmat yang paling nikmat dalam sebuah fase hidup adalah dapat beribadah dengan tenang, nyaman dan aman. Kita bisa bayangkan kalau kita sekarang ada di posisi negara yang sedang berkonflik seperti Palestina. Jangankan untuk beribadah dengan tenang, untuk mencari tempat ibadah saja kita sulit. Di mana kita mau beribadah? Karena di mana-mana diserang, di mana-mana tidak ada tempat yang nyaman. Nah, maka dari itu mari kita menghimbau diri kita, mengingatkan diri kita setiap waktu untuk senantiasa di setiap akhir sholat kita mendoakan saudara-saudara kita yang di Palestina untuk diberikan kesabaran dan kemampuan dalam menghadapi ujian yang diberikan Allah, yang insya Allah ketika mereka melakukan perjuangan itu dan mereka pada akhirnya meninggal, itu syahid gitu ya, karena mereka sedang mempertahankan tanah air mereka, ya, tanah kelahiran mereka, dan mereka tidak ingin meninggalkan Palestina untuk mencari keamanan sendiri, tidak. Jadi itu himbauan yang senantiasa disampaikan oleh para dai ulama agar kita senantiasa mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina yang sedang berjuang untuk meraih kemerdekaannya supaya tidak terus-menerus dalam konflik. Baik Ibu, tema kita hari ini adalah tentang qanaah. Apa itu qanaah? Qanaah napa nggih Bu? Cukup, merasa cukup dengan segala sesuatu yang sudah diberikan Allah. Ridho dengan apa yang Allah berikan kepada kita tanpa ada rasa iri, rasa tamak, serakah. Jadi kita ridho, merasa cukup ridho. Ya Allah, saya ridho dengan apa yang Kau berikan kepadaku sampai hari ini. Ya. Jadi dalam konteks qanaah itu diriwayatkan, ya, diriwayatkan dalam hadis riwayat Muslim. Ini insya Allah hadisnya sahih. Rasulullah bersabda, beruntunglah orang yang masuk Islam, diberi rezeki cukup dan Allah menjadikan qanaah dengan apa yang diberikan kepadanya. Jadi dalam hal ini bersyukurlah kita menjadi orang Islam, karena satu, kita menjadi orang yang insya Allah selalu dalam lindungannya.
Yang kedua, bersyukur karena kita diberi rezeki yang cukup. Dan Allah menjadikan qanaah dengan apa yang diberikan kepadanya. Nah, mengapa rasa qanaah itu penting dalam hidup? Ibu, kita sering tidak merasa kok itu orang sugih temen ya. Kayaknya uripe kok penak temen ya. Bahagia temen ya, nyong lah kayak baik, ora sugi-sugi, ngode wis sikil nggo sirah-sirah nggo sikil jempalitan ajeg wae gitu nggih. Nah, lalu kadang-kadang kita merasa tidak beruntung. Ya, tidak beruntung karena kita melihat diri kita itu tidak seperti orang lain yang kita lihat. Ketika kita melihat orang lain dalam gambaran mata kita, itu luar biasa hidupnya, rumahnya gede bagus, ya paling anak kolam renangnya, ngene yang toran anak kolam renangnya, bon anak kolam lele, mending dua kolam kok, tapi lele nang ember bu, nah cilik maning gitu nggih, iya, dan semua orang pasti akan, seneng temen ya, umai gede pisan, ember, gitu kan. Anak kolame lah, anak kolam renang, baunya masya Allah. Itu ya, kita merasa itu nanti lama-lama begini kasih duit kangen dia ya ujarku lah ngodene mau kayak dene tayang tuku kayak gitu. Apalagi kalau yang pekerjaan suaminya itu sama-sama guru misalnya, atau sama-sama pegawai di kementerian misalnya. Bapak kayaknya karo kamu pada baik, golongannya pada baik, dan yang kali wisugi nyong ora. Nah terus seperti itu. Kita capek nanti kalau hidup kita hanya menghitung kekayaan orang lain. Sementara kita lupa bahwa Allah sudah memberikan apa yang kita butuhkan. Kita lupa menghitung dan bahkan mungkin tidak bisa menghitung. Makanya sering dicontohkan, apakah sebuah kenikmatan itu harus diukur dari banyaknya harta? Langgeng nggih lah Bu, lah masa mboten. Nyatane wong duit-duit akeh nikmat. Jare sinten kula jareng duit-duit ke 1.000 nang dompet arep tunggu tuku kangkung mikir wong nyong kenang asam urat. Arep ham jeroan keton enak banget aduh jen enak paru mercon kenang perapatan mersi biar tuku bingung mau asam urate kumat. Ya, itu nikmat kita punya duit itu untuk beli sekedar beli makan yang katanya lagi viral, lagi terkenal banget kayak ya. Tapi ternyata ada situasi dan kondisi yang membuat saya tidak bisa menikmati kenikmatan itu dengan baik. Kemarin ada artis di TV cerita, saya penyakit saya tuh nggak bisa tidur. Padahal rumahnya bagus banget Bu, miliaran, kasur empuk pisan. Alah nggak marah kepukan orang kepenak ya Bu. Kasurnya kepenak banget, larang maksudnya. Kasurnya larang, benar kasur empuk banget malah mboten saged nggih sare. Tapi kenapa nggak bisa tidur? Akhirnya harus berobat ke dokter. Dikasih obat tidur, men merem. Jajalan perkasa banget, jenengan sih maglek ketemu nopo sare. Ya. Nah niki ngaji dok maka sedalamane belek, panak pisan kok. Itu nikmat itu. Itu nikmat Bu, ya. Jadi keberuntungan itu tidak diukur dari banyaknya harta, tetapi seberapa ridho kita dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Susah ya Bu menjadi qanaah? Iya susah, karena apalagi sekarang nun sewu nggih. Jenengan medal sedaya mawon, sana bakul ge. Mengini banget salah. Kayak wong sugih tayang tuku ya, ketanggane nyong delat-delat tuku kulkas anyar sih, arep ngapa? Orang kepengen tuku kulkas anyar Bu, mak. Ora lah ngontene sing 5 pintu. Anget tembe loro ta wis umum. Ngontene sing 5 pintu. Ke HP-ne ganti. Lah HP bola-balik ganti kok ngontene sing paling anyar. Padahal orang ana sing paling anyar wong kena anyar terus gitu nggih. Artinya apa? Ya itu tadi, kalau kita tidak merasa cukup, tidak merasa ridho dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita, ya sudah, yang muncul adalah perasaan-perasaan iri hati, serakah, okay? Jadi kepenginnya duwe akeh, padahal belum tentu loh Bu.
Kalau kita diberi kekayaan, kita jadi baik belum tentu. Allah tuh sudah ngerti. Dia nggak tadi wong sugih ngomong dan kemagus ke. Kalau tak sugih ngalah semene baik. Men biasa-biasa baik. Dia nggak terdadak wong duit tak akeh. Kaya-kayane ki arep ngaji angel ke. Suka shopping gitu kan. Jadi Allah sudah mencukupkan, sudah cukup, karena sesuatu yang berlebih pun itu tidak baik. Kalau kita segala sesuatunya berlebih itu juga tidak baik. Sesuatu itu sesuai dengan apa yang sudah ditakarkan oleh Allah. Itu ketika kita sudah dapat rezeki itu katanya kan sudah tertakar, tidak tertukar. Takarannya semonten nggak, sudah diterima saja. Dan ketika manusia masih hidup, itulah rezekinya masih mengalir. Baru berhenti setelah mati. Nah, nek rezekinya kebanteran, matinya cepet bu, pripun. Rezekiku banter temen kan. Ya, kudune sedina 100.000 diwes sejuta nang Gusti Allah malah bingung. Allah Gusti dene muni sejuta, kene sejuta lah malah bingung. Oke, jadi ya sudah gitu kan, pada dasarnya adalah kita gitu kan, kita itu diminta untuk bisa menerima, mencukupkan apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Ya, ada sebuah ayat yang berbunyi wala tamudana ainaika illa mamatana bihi azwajan minhum zahroh alhayati ad-dunya linaftinahum fi waris korobika khairon wa abqa. Ya. Wala tamudana ainaika, dan jangan sekali-kali engkau tujukan pandanganmu, jangan sekali-kali tujukan pandanganmu ya ilama mata nabihi aswazan minhum, kepada apa yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka. Zahroh al-hayati al-dunya, sebagai perhiasan kehidupan dunia, linaftinahum fi, untuk kami uji mereka dengannya. Warizqu rabbika khairun wa abqa, dan rezeki dari Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal. Ini surat Toha ayat 131. Jadi janganlah engkau tujukan pandanganmu, enggak usah ndeleng gitu loh, enggak usah lihat kepada kenikmatan hidup yang telah diberikan Allah kepada beberapa golongan. Enggak usah dilihat gitu kan. Oh, sugih temen dina-dina ndelengi umat tanggane sing apik banget gitu ya. Jangan, enggak usah, enggak perlu. Ya. Ya, dan janganlah engkau tujukan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka sebagai bunga kehidupan dunia untuk kami uji dengannya. Bisa saja harta atau kekayaan yang diberikan Allah kepada golongan itu adalah bentuk ujian. Kita kan tidak tahu, karena ujian Allah itu bukan hanya sedih, susah, sakit. Ya, sugih juga ujian, Bu. Kaya juga ujian, sehat juga ujian. Gitu kan? Makanya ketika kita punya harta, ketika kita sehat, ketika kita punya kekayaan, itu kita diuji. Kira-kira ujiannya biar apa itu? Apakah kita bisa memanfaatkan harta, kekayaan, dan kesehatan yang kita miliki saat itu untuk beribadah kepada Allah? Apakah yang kita punya itu sudah kita sisihkan sebagian untuk yang lebih membutuhkan? Apakah kita sering membantu orang dengan harta yang dititipkan Allah kepada kita? Nah, itu juga ujian. Jadi ketika kita melihat orang lain dengan kekayaan yang mereka miliki, dengan harta yang mereka punya, belum tentu mereka sedang baik-baik saja. Itu juga ujian. Jangan sampai kita berpikir sombong begini. Nyongke, sholat malamnya beduduran, mulanya udah cekin akeh. Sholat ya li, kayak nyongke, tahajud, atau telat, udah tidur akeh. Betul tahajudnya iya. Tapi jangan menyombongkan bahwa ketika dia mendapatkan harta itu bukan ujian. Itu ujian. Gitu kan? Kayak ibadah sedekah, betul sedekahnya iya. Tapi cara kita menyikapi itu harus hati-hati. Jangan sampai kita sombong dengan ibadah yang kita lakukan dan seolah-olah apa yang kita peroleh itu betul-betul dari hasil ibadah kita. Barangkali itu ujian dari Allah. Makanya kita seringkali melihat fenomena gitu ya. Kayaknya kok sudah, mohon maaf ya,
wis sugih, ayu, pinter gitu kan, gagah, pekerjaannya bagus. Ya Allah, nikmat teman ya. Yang nikmat itu lagi adalah ketika dia bisa beribadah dengan baik, memanfaatkan hartanya di jalan Allah. Nah, makanya orang Islam juga sebenarnya nggak boleh fakir gitu kan. Kita nggak boleh miskin, semiskin-miskinnya nggak boleh, karena fakir itu mendekati kufur. Kalau orang miskin itu gampang sekali nanti diajak untuk beralih ke hal yang lain, karena ada kebutuhan yang bisa dipenuhi oleh orang itu. Makanya zaman dulu tuh pernah ada misionaris gitu nggih. Orang-orang pada datang ke rumah-rumah bawa mie sedus gitu kan, ke tempat-tempat orang-orang miskin yang betul-betul miskin. Ya, orang-orang fakir gitu ya, sudah tidak punya pekerjaan, tidak bisa makan, itu didatangi, dikasih mie 2 dus, 3 dus, tapi kemudian diminta untuk melepas agamanya. Nah, ini kan jangan sampai orang Islam seperti itu. Makanya tadi ketika melihat saudara-saudara kita yang susah, itu adalah bagian dari kita untuk bisa lebih qanaah. Ya Allah, alhamdulillah, setidaknya saya tidak lebih buruk keadaannya dari saudara saya. Setidaknya saya masih bisa membantu dia meskipun tidak banyak. Nah, rezeki Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal. Yakin saja bahwa rezeki Allah itu pasti yang terbaik untuk kita. Rezeki yang diberikan Allah adalah sesuatu yang sudah ditetapkan untuk kita. Nah, Ibu, contoh gitu nggih. Pernah tidak Ibu ke pasar? Kan kadang-kadang di pasar itu deret-deret nggih. Deret-deret gitu bakul. Jualannya sama. Tapi kok mereka masih bertahan, itu gimana Bu? Pada jejeran dodole. Kok mereka masih bertahan loh? Masih jejeran saja bertahun-tahun. Enggak wedi apa ya, orang wedi bukan sintuku, orang anak sintuku nang kana be tukune kene ora gelem tuku, apa wedi saingan apa orang nggih? Boten. Kenapa, Bu? Nggih. Karena kita yakin dengan rezeki Allah, kita ridho dengan apa yang Allah berikan kepada kita hari itu. Ya. Allah akan beri rezeki dalam bentuk apapun. Mungkin hari itu tidak ada yang beli, tetapi kita masih diberi sehat, kita masih diberi anak-anak yang taat, kita masih diberi keluarga yang menyayangi, kita diberi pasangan hidup yang mendukung, kita beri tetangga yang baik. Itu juga rezeki, Bu. Pulang ke rumah dagangannya orang payu. Ibu mau minum apa, Bu? Bikin teh hangat ya, Bu. Masya Allah, itu rezeki. Ya. Kalau hari ini belum laku, barangkali yang laku sana dulu, barangkali dia yang lagi lebih membutuhkan daripada saya. Barangkali orang itu lagi ada urusan yang harus diselesaikan dengan rezeki yang Allah berikan hari ini. Berbaik sangka saja kepada Allah, karena sesungguhnya semuanya itu tidak ada yang buruk yang diberikan Allah kepada kita. Kita saja yang kadang-kadang sok ngeyel, nyebelin, itu ya ngau karpet dewek, menilai Allah semua sendiri. Gusti Allah remon teman karonyong. Orang kudu urip nak nanti siki maning menang ibadah ping pira bae, wis mam enak mam opor ping pirang puluh tahun bae. Itu sudah nikmat sekali, itu Allah udah baik sekali ke kita. Oke. Nah, qanaah itu artinya tadi kan menerima apa yang Allah berikan, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan pada kita. Bahkan dalam sebuah hadis, jangan sampai gitu ya, dalam sebuah surat ya, Al-Hadid ayat 23, supaya kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak terlalu gembira terhadap apa yang diberikan Allah kepadamu. Nah, dados intine niku nggih, angger ora oleh apa-apa ya, angger oleh apa-apa aja kesenengan nemen, angger urung oleh aja sedih nemen, biasa mawon lah. Biasa mawon. Misalnya kita kepingin tuh ya beli sesuatu atau kita mau dapat sesuatu, kok nggak jadi, ya sudah biasa saja. Ketika kita dapat sesuatu, ya disyukuri, tapi jangan berlebihan. Kadang-kadang ditunggu-tunggu, begitu turun langsung kita pesta pora, berlebihan. Cukup secukupnya saja, sewajar-wajarnya saja.
kita tenang, hati kita tenang, jangan terlalu kecewa jika gagal dan jangan terlalu sombong saat kita berhasil. Nah, jadi ketika kita bicara qanaah, itu bukan berarti kita males ya Bu, bukan berarti pasrah, takdirnya saya rezekinya begini ya sudah saya manut sajalah, wis usah ngapa-ngapa. Larang burungnya ngapa-ngapa ya ajeb baik. Bukan. Kita tetap ikhtiar, tapi hasilnya kita serahkan kepada Allah. Kita merasa, ya Allah, aku sudah berikhtiar. Maka kemudian aku serahkan hasilnya kepadamu. Dan aku akan menerima semua yang apa yang menjadi ketetapanmu untukku dengan ridho. Aku ikhlas ya Allah. Enak, insya Allah enak hidupnya. Saya pernah punya cerita gitu, jadi ada teman gitu kan, kemarin kan banyak yang P3K itu nggih, penerimaan pegawai P3K yang guru-guru diangkat gitu, yang kalau jadi guru Wiyata Bakti kan gajinya masih kecil, begitu jadi P3K kan besar seperti PNS gitu kan. Ada teman saya yang sudah berjuang mati-matian, temannya sudah pada ke bawah, ternyata dia sendiri belum. Padahal usianya sudah seperti saya lah, ini laki-laki. Cerita ke saya sambil menggerutu gitu ya. Kepriwe sih ya Mbak? Gusti Allah kaya ngreman teman karo nyong. Nyong wis ngode puluhan tahun nyong simpen perjuangkan teman-teman supaya bisa keterima. Lah kok nyong malah dhewe ora keterima. Nyong kepengin kepenak uripe Mbak, apa kon dadi guru kaya baik. Honorer baik. Ya. Udah saya dengerin saja. Ya, saya dengerin saja. Terus saya tanya, kok lagi meriang apa ora? Bojone kok sehat-sehat. Rumah kok ngontrak apa tuku dewek? 2 dewek Mbak. 2 mobil ya ana ora kepeng bodolan. Anaknya sehat-sehat. Kok sambekan esi. Terus sing kurang apa sekang kowe? Saya bilang gitu kan. Loh, kaya aku sih karuan. Loh ya sudah lah, orang hidup itu butuhnya apa sih? Coba saya tanya. Ibu itu butuhnya apa sekarang? Hidup itu butuhnya apa? Makan paling-paling secentong deh, cukup. Istirahat. Mau apa? Mau pakai baju sing ana intan berliane, kelop-kelop, malah medene nang mlaku tenggili diincer jambret, arep mau kalung sing gedene kayak rantai sepur. Kan medeni itu malah membahayakan diri sendiri. Apa sih yang mau dicari apa? Gitu kan. Yang penting kan kita sebetulnya hidup itu tenang, dan tenang itu salah satunya diperoleh ketika kita qanaah. Seneng weruh wong liya seneng. Nah, niku angel pisan niku. Masya Allah. Kon seneng dengan wong liya seneng kok angel temen. Ngutang ngene tuku apa gemlipik banget panas. Bola bari tuku bae Pak. Apa jenengan ora eman karo nyong? Katanggane gelange anyar. Anting-antingan, alu gede banget, jenengan jajal, malah domai bae bapake kan nambah-nambah rungsing gitu ya. Itu baru kelihatan yang itu dok. Coba ditelisik bagaimana kehidupannya, ada masalah apa enggak, barangkali Allah berikan itu sebagai hadiah dari kesabaran dia menghadapi masalah hidupnya yang enggak cerita-cerita. Jadi Allah kadang-kadang memberikan sesuatu kepada seseorang itu juga bagian dari hadiah yang Allah berikan karena dia sudah berhasil melalui cobaan. Kita baru mau dicoba, aja dicoba ya Allah jangan dicoba. Wong dicoba beduru. Cobaan itu kalau kita lalui dengan tenang, berhasil dan tetap tawakal, tetap taat kepada Allah, itu ada hadiahnya. Makanya andai kata manusia tahu betapa Allah itu akan memberikan hadiah yang indah dari proses memberikan cobaan kepada kita. Ketika kita diberi cobaan, kita tenang, kita tetap tawakal kepada Allah, kita tetap ikhtiarkan, kita percaya Allah akan bantu kita, itu hadiahnya indah. Andai kata manusia tahu itu, mereka ikhlas kok Bu dicoba. Masalahnya pada enggak sabar kan gitu, kita kan orangnya enggak sabaran. Loh ya dicoba sesuai teman kira rampung-rampung ya Allah, ngoten pirang tahun maning. Loh ya terserah Gusti Allah. Gusti Allah sing maringi urip kok ngenyang bae. Ya Allah berikanlah saya kesehatan, sehat wis. Makanya kemarin kalau kata itu angger berdoa itu sing lengkap gitu ya. Walaupun Allah tahu isi hati kita sing lengkap.
Dan merintihlah ketika memohon kepada Allah, karena Allah senang dengan hambanya yang merintih memohon doa. Ya, meminta kepada Allah tuh Allah suka. Artinya kita betul-betul menambatkan hati kita hanya kepada Allah. Kalau nangis gitu loh Bu, aja ngerti kalau bapak ketok tangisan itu ya, tuh bapak kan nangis jajal karo Allah, ya Allah, berikanlah kesehatan kepadaku dan jauhkan aku dari segala mara bahaya dan penyakit yang tidak ada obatnya. Penyakit yang tidak ada obatnya cuma satu, apa Bu? Pikun, kayak niku mboten nonton obatnya. Harus operasi plastik otaknya, teyeng Bu. Pikun itu yang tidak ada obatnya, yang lain-lain insya Allah ada obatnya. Tapi kenapa banyak yang meninggal Bu? Ya itu kan karena ketahanan tubuh gitu kan. Selain takdir ya, ketahanan tubuh, ya terlambat apa tidak penanganannya, itu kan seperti itu. Jadi itu yang menyebabkan seolah-olah tidak ada obatnya. Baik, nah kita lanjutkan. Ada orang yang kalau kita lihat hidupnya tenang, sederhana tapi tenang. Saya punya teman tukang jahit, teman SMA, pinter bocah waktu SMA Bu, Masya Allah pinter. Suatu ketika saya ketemu di Facebook gitu kan, oh ada namanya. Saya chat gitu ya, bahasa anak mudanya saya chat. Saya ngajak ngobrol gitu kan, boten di chat wonge. Saya chat. Bu, Masya Allah, gimana kabarnya? Alhamdulillah ya Allah Bu, gitu kan. Saya suatu ketika saya punya kain banyak. Saya sengaja jahitakan ke sana karena saya ingin tahu, bukan ingin tahu sugih apa orang. Ini kok orang hidupnya tenang sekali, damai gitu ya. Apa yang dilakukan sih? Gitu kan. Apa sih yang dilakukan? Gitu. Saya main ke rumahnya dengan suami saya dan saya ketemu suaminya. Suaminya kerja di SPBU, gitu kan. Istrinya tukang jahit, anaknya 2, laki-laki perempuan. Saya main ke sana. Sederhana Bu, sederhana. Senang sekali dia. Saya disuguhi makanan-makanan kampung lah bahasanya nggih, ya makanan-makanan kelemahan gitu ya. Tapi kok saya merasa ini orang asik nih hidupnya nih. Terus dia cerita, jenengan seneng ya, jenengan tak seneng ya Bu Santi. Seneng apa sih? Saya bilang, ya kayak kepenak temen, apa-apaan mau, macam-macam. Ya biasa kan orang saling memuji gitu kan, memuji seperti itu. Apa jenengan orang seneng? Saya bilang gitu. Ya seneng sih gitu kan. Ya wis penting kok seneng dewek-dewek orang apa versi sendiri-sendiri senengnya. Belum tentu loh jenengan menjalani hidup seperti saya seneng. Belum tentu Bu. Gitu kan. Jadi semua itu tergantung dari bagaimana hati kita menerima sesuatu. Setelah saya lihat, saya amati, ternyata yang banyak dia lakukan adalah satu, komunikasi yang baik dengan keluarga. Asik gitu ngobrol dengan suaminya, enak, anak-anaknya hormat terhadap orang tuanya. Di situ ada ibunya, di rumah sebelah ada ibunya, dia nungguin ibunya, ngerawat ibunya. Seberapa suaminya enak gitu. Nggak ada kata-kata keras yang keluar. Anak-anaknya juga sopan. Jadi saya melihat, oh iya ya, ternyata sederhana seperti ini juga enak. Terakhir kalimat dia itu, lah nyong tama syukuri bae lah apapun lah, ya Allah, nyong wis pokoknya wis seneng lah Bu. Yang tayang jahit orang kapung sekelambi ya kadang-kadang apa sih jahit kenanggo nambah tumbas sayuran. Itu tuh bahasa yang enak sekali didengar gitu kan. Enak sekali didengar. Ada sebuah cerita pada waktu zaman Nabi itu ada seorang laki-laki yang kalau di masjid itu ya, Nabi itu selalu bilang begini, sebentar lagi akan datang orang yang ahli surga nih, ya kan? Datang ternyata orang yang biasa saja lah, okay? Orangnya sederhana, tidak kelihatan orang mampu gitu, biasa sederhana. Besoknya kayak gitu lagi. Sebentar lagi akan datang orang yang ahli surga. Ternyata orang itu lagi. Sampai ada sahabat yang penasaran, kenapa sih Nabi kok selalu bilang orang itu yang akan masuk surga? Amalan apa yang dia punya sampai Nabi itu memastikan dia itu masuk surga? Akhirnya dia minta izin kepada orang itu. Aku minta izin ya, aku tinggal di tempatmu.
bukan kenapa-napa, aku hanya ingin tahu apa sih yang kau lakukan. Sehingga Nabi itu menjaminkan kau masuk surga. Nah, begitu saat di rumahnya, dia tidak melihat ada yang istimewa, Bu. Ya biasa saja, ya ibadah, ya biasa, sederhana sekali hidupnya. Tidak ada yang aneh-aneh, tidak ada yang kemudian kelihatan apa, misalnya sedekah beras sekintal bendina, itu enggak. Tapi setelah ditanya, yang dia katakan adalah, aku selalu menjaga hatiku agar hatiku tidak dengki kepada orang lain, agar hatiku bersih. Aku tidak mau membuat hatiku kotor dengan perasaan-perasaan hasad gitu ya, iri hati, tamak dan sebagainya. Jadi hatinya bersih. Nah, itu yang kemudian menjadikan dia itu dijamin untuk bisa masuk surga. Mudah-mudahan saya tidak salah dengan cerita ini. Jadi sederhana sekali kan, Bu, untuk masuk surga itu. Hanya dengan menjaga hati kita bersih. Nah, bersih salah satunya adalah kita qanaah. Sudah, qanaah itu berarti tidak ada rasa iri, tidak ada rasa tamak, tidak ada rasa dengki kepada kesuksesan orang lain, keberhasilan orang lain, tidak. Sudah, kita menerima apa yang menjadi ketetapan Allah atas diri kita. Nah, karena apa, Bu? Manusia itu memang terlahir dengan sifat tamak gitu. Serakah gitu, nggih. Si ora cukup kepengen maning gitu kan. Bahkan dalam sebuah hadis Bukhari Muslim itu disebutkan, jika anak Adam itu diberi atau memiliki satu lembah emas gitu kan, pasti kepingin yang kedua, ya. Jadi tidak akan memenuhi mulut anak Adam kecuali tanah atau kematian. Misal sekarang kita diberi emas nih, pasti masih kepingin lagi yang lain. Kalau hati kita tidak merasa cukup, tidak mencukupkan itu. Makanya kenapa ada orang korupsi, Bu? Ya karena nggak qanaah. Karena hatinya selalu merasa tidak tenang ketika melihat orang lain itu lebih sukses, lebih kelihatan lebih mampu, lebih berhasil secara materi. Sehingga apa? Akhirnya korupsi. Korupsi ini gua amun dipikir niku sing teng Jakarta tok. Untung sekitar kita banyak kok yang korupsi kok. Malah kadang-kadang kan wis sugih kok si korupsi, ya kurang apa sih. Nah, ya itu tadi, karena sudah ada di hadisnya, dikasih emas, satu lembah emas saja, itu masih kurang, masih ingin yang kedua. Itu sifat manusia seperti itu. Makanya ketika kita tidak memiliki dasar agama yang baik, yang tidak memahami bahwa segala sesuatu harus dipertanggungjawabkan nanti di akhirat, ya sudah, ini yang akan terjadi. Kita memudahkan diri untuk melakukan dosa. Ujar-ujarnya kan tayang tobat. Orang apa lah sih, penting yang aja susah dunia akhirat. Nang dunia seneng, nang akhirat susah. Ya orang apa lah sih, penting nang dunia wis tahu seneng. Daripada nang dunia susah, nang akhirat susah. Itu salah itu kan. Orang kok maunya begitu, ya tidak gitu kan. Karena apa? Setiap yang kita dapatkan dari Allah itu pinjaman, amanah, dibalikin nanti dengan pertanggungjawaban. Makanya kan bahkan sampai ke nyun sewu, pakaian kita, tasnya kita, ya, tas pating cerandal nganti 30 di rumah. Kowe kudu takon siji-siji nggo ngapa niki? Kowe kok ngerasa bener kondangan jare Pak nyung ora duwe tas tuku maning dah. Bapak nganti bingung ora ana cantelane. Kep gawe toko apa, Bu? Gamis, subhanallah. Sabun arep kondangan geger. Kondangan esuk, Bu. Ngene Bu Budi. Kok mari duta modus dalah yo, Pak. Ngapa sih nyung rede klambi kondangan? Allahu Akbar. Nek bapaknya kan ajeb batik bae. Malah kadang-kadang batik seragam sekolah. Apa batik kantor, gitu kan. Wong orang nasi ngerti iki gedene batik kantor terus nasi paham, tapi ibu-ibu tidak. Jadi ketika kita buka lemari kita tuh takjub, ternyata klambine akeh pisan. Padahal ngarep kondangan umur dek klambi. Itu nanti ditanya satu-satu tuh klambinya. Kok nggak mari ngendi bae, klambine dienggo apa ora, disimpeni bae. Spray nganti tak kerdus. Boleh-boleh ana gambar apik tuku. Anu lucu kok. Tuku kok merga lucu kan bingung banget. Niki lucu. Lembas ngepak.
Bapaknya daripada ribut, ya wis anu pira sih Bu? 120, 150 gitu kan. Ditumpuk-tumpuk. Nggak pada cerita kan kayak nyong jangan spray nyong beja, nyong spray beran. Spraynya kayak baik. Padahal itu kalau dibongkar dusnya ya, dia nanti kan ngedodol ngumpul di toko pusaka. Ya. Lah itu, Jadi hati-hati dengan sifat yang seperti itu. Ya. Nah, maka apa yang perlu kita lakukan, Bu, supaya kita itu merasa bersyukur, selalu bersyukur. Cobalah lihatlah saudara kita yang masih berada di bawah kita. Ketika rumah kita jelek, lihatlah orang yang masih belum punya rumah. Ya. Ketika rumah kita ketika apa yang kita makan masih sederhana, lihatlah tetangga yang masih kesulitan untuk makan. Sehingga nanti kita senantiasa bersyukur. Ya. Kita senantiasa merasa bahwa ya Allah ini nikmat sekali ya. Kelambine orang apik, tapi kan orang bolong. Sing penting orang rawal rawil. Ya. Itu ujar-ujarnya baju gamis syar'i itu enggak mahal. Kudu ngetok kayak sing loren-loren dawa banget. 400.000, 500.000 kudu ngantok. Ya. Padahal nggak habis kudungannya pada baik karo sing biasa. Apa terus mengeluarkan aroma wangi yang luar biasa kalau khusus meribit banget wanginya gitu kan juga tidak. Apa ngumbah dewek kudungan kotor kan tidak. Ya. Seperlunya saja, secukupnya kita, semampunya kita beli ya itu kita mampunya. Sehingga tidak ada keinginan untuk menambah harta kita dengan cara berhutang misalnya. Ya, secukupnya, seperlunya gitu, Nah, lalu apa sih dampaknya kalau kita qanaah? Tadi kita sudah sebutkan satu, hati kita jadi tenang, Bu. Alhamdulillah masih diberi motor kayak saya, motornya juga bukan motor bagus. Dilurui benang mahasiswanya saya, Bu, motornya ganti sih ngapa Bu? Mas apik motornya nyong timbang motornya Bu Guru. Lah mbok sing penting jalan, kecuali anak motor dan anak dhuwur lah nyong tuku. Oh, motornya pada benang ngisor muter kok. Saya bilang itu. Ya. Motor. Damai tenang aja sudah. Yang penting orang repotin wong liya. Ya, kecuali misalnya saya motornya bola-bali bocor, diselah angel, ya dala-dala macet nang ya dipikirkan itu karena mengganggu aktivitas kita. Kalau sudah bodol-dol kira-kira orang yang didandani, larang dandani timbang tukune, itu silahkan dipertimbangkan. Lalu kita bisa hidup lebih sederhana, Bu. Karena hidup itu sebenarnya sih sederhana, yang bikin nggak sederhana itu kita. Kita yang bikin standar sendiri. Urip sing seneng kok sing omahe gede. Apa maning, Bu? Mangane enak. Mobilnya gede apik. Motornya 10, lah itu urip kepenak. Itu kan standar yang kita buat sendiri. Makanya kita jadi kadang-kadang susah memenuhi standar itu. Ya. Wong jane mangan sega karo godhong gandul karo sambel beya urip enak, tapi ribut. Orang anak ayame, ya orang anak rasa-rasane, orang anak gurih-gurih ya. Nggak usah anak ayame. Apa ayammu kayak ketok, kalau ditambah karo liyane, loh, tambah maning. Terus seperti itu, padahal hanya memenuhi bagian perut yang tidak terlalu besar, tapi kita mikirnya repot. Nah, yang kita pikir itu melebihi batas kemampuan itu yang menjadikan kita itu jadi hidup itu seolah-olah susah. Hidup itu berat. Ya. Nah itu ya, Bu. Lalu kalau kita qanaah, kita tuh dijauhkan dari sifat iri dan dengki, insya Allah. Ya, tidak iri, tidak dengki, senenglah lihat tanggane tayang tuku mobil anyar, masya Allah, mobilnya anyar Bu, gitu kan. Nggih niki, nggih muga-mugi berkah nggih, membawa kebaikan untuk saudara, untuk keluarga dan saudara jenengan, untuk jenengan juga. Ya. Kan seneng duwe tangga duwe mobil. Sekala-kalane anak acara apa diceki, bareng napa Bu, monggo. Nah. Angger tanggane ora duwe mobil kan biasanya pakai odong-odong ya. Bareng-bareng aja numpak odong-odong, seneng banget kon numpak odong-odong tapi nyong maras.
Itu Bu, seneng lah. Anak tetangganya ada yang berhasil di mana, kita senang. Karena sesungguhnya ketika kita senang, hati kita senang itu, kesenangan itu menjadi berkah, dan kita sebagai tetangganya juga dapat berkahnya kalau kita senang. Ya, senang saja sudah, nggak usah bingung risau lihat orang lain begitu-begitu, sudah tenang. Hati kita dibuat nyaman gitu kan. Tadi kembali lagi, Allah nggak akan memberikan kita keburukan dalam hidup kita, tidak. Yang sudah Allah berikan kepada kita adalah yang terbaik untuk diri kita saat itu. Nah, yang terakhir, menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Kalau kita qanaah, insya Allah kita selalu bersyukur. Numpak motor motorku ala temen, kendeleng lagi ngepit. Sing ngepit kayak ngepit, baik kemarin ngendi-ngendi kadang-kadang rantainya pedot kayak sing mlaku. Sing mlaku kayak kemarin ngendi mlaku kayak deleng sing reteng mlaku. Terus seperti itu akan membuat kita semakin bersyukur. Masya Allah, ya Allah, iya ya, saya masih jauh lebih baik. Aja deleng itu nggak Fortuner kayak ujar-ujaran nggak mobil Fortuner ke kepenak, durepo langel jengkat-jengkat nanti kejengang-jengang boleh munggah kok. Wis kayak ngono numpak nanjur kan mobil sing apik-apik niku gede-gede terus enake nang dalan alus. Dalane pating jergudak ya meneng mumbul wonge. Jadi sudah numpak ya sudah cukupkan saja. Angger numpak angkot mumbul kan memper nyatane angkot Pirea Atos. Ya. Lah ini mobil bagus yang katanya regane ratusan juta. Ya angger dalane gludak-gluduk ya tetap mumbul. Saya tuh sering dijemput kalau ada kegiatan itu pakai mobil bagus. Ya pada baik, malah kancane saya mabok-mabok nunggang Pajero. Jagung di depan, duduk di depan, dijemput mau ada acara. Agak jauh itu tempatnya 1,5 jam lah dari stasiun. Oh, dijemput saya sama teman saya. Pajero ini. Naik. Mbak, kamu depan apa belakang? Aku belakang aja, kata teman saya. Di tengah maksudnya. Di depan yang perjalanan kayak gini apa ya? Saya bingung. Saya kenang apa? Aku mumet banget, yakin lah. Mandep patutur aja. Apa sih? Nyumpet ban muta. Si kepriwe jadi mobil apik kok. Yakin temenan lah, yakin lah. Duh, jangan sesuai porasi itu. Saya tanya, Mas masih lama enggak Mas? Enggak Bu, sebentar lagi Bu, 20 menit lagi. Aduh, 20 menit maning ge, orang bisa dalam maning. Saya bilang, Mas, ke jendelanya dibuka baca jurupna AC nek. Oh, kenapa Bu? Teman saya mabuk. Padahal yang sana mau jemput sudah mikir, kayak mobil aja sembarangan, sing main. Nah, sing main ternyata orang cocok dong mabokan. Suka nunggang koperasi sih silit, jendelanya dibuka, wes, oke. Nah, jadi sudah ditakar Bu, sudah. Artinya kadang-kadang yang kita lihat itu nikmat, gagah, belum tentu di kita itu enak. Nah ini, ya. Jadi kekayaan itu bukan banyaknya harta, tetapi kekayaan adalah kekayaan jiwa. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kekayaan itu bukan banyaknya harta, tetapi kekayaan adalah kekayaan jiwa. Kalau jiwa kita kaya gitu kan, tidak kita tahu aturan agamanya gimana, kita mengerti bahwa Allah itulah yang menjagakan kita, menjamin hidup kita. Wong daun jatuh saja itu sudah diatur sama Allah. Lah kok masalah manusia yang mau nyari makan, mau nyari penghidupan, jelas itu sudah diatur sama Allah. Tugas kita ikhtiar, tugas kita berupaya, berusaha, dan nanti kita tawakal. Dan hasilnya kita qanaah. Udah itu saja. Nah, intinya adalah ketika kita sedang merasa tidak baik-baik saja hati kita, sedang merasa tidak cukup dengan apa yang kita punya, itu kita disarankan gitu ya, diminta untuk lihatlah orang-orang yang lebih rendah dari kalian. Jangan melihat kepada yang di atas kalian, agar kalian tidak meremehkan nikmatnya Allah. Hadis riwayat Muslim. Ya. Jadi lihatlah orang-orang yang lebih rendah dari kalian. Jangan melihat orang yang di atas kalian, agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah.
Sudah diatur, sudah dibilangin, sudah ada hadisnya begitu. Jadi ini kan yang disampaikan oleh Rasul gitu kan, bilang seperti itu, diriwayatkan oleh Muslim. Jadi sudah disampaikan, sudah berpesan itu kepada kita Rasul itu. Udah janganlah, nggak usah lihat ke atas terus gitu. Kalau untuk tingkat ketakwaan, iya lihatlah mereka yang lebih takwa dari kita, yang lebih rajin ibadahnya, yang lebih kuat ibadahnya. Lihat itu supaya memotivasi kita. Ya Allah, mbah beres rajin gitu ya. Saya juga kadang-kadang, jangan harap ngaji. Kayaknya aku bebah temen ya, udan. Jangan harap ngaji kayak males temen guys, sinetronnya lagi apik. Gitu ya. Dan ada adu yang lain, kepengin tapi tidak berangkat. Irilah kita kepada mereka yang sanggup menjalankan apa yang Allah perintahkan dan Allah larang dengan baik. Itu kita iri wajib, supaya memotivasi kita agar bisa mengikuti, supaya kita bisa termotivasi, terdorong untuk melakukan hal yang sama. Nah, sehingga kalau kita mau bicara tentang keikhlasan gitu nggih, keriduan kita terhadap apa yang Allah berikan itu memang tidak mudah, butuh latihan. Maka latihannya ya ini, berkumpul dengan teman-teman yang soleh, solehah, supaya apa yang kita dengarkan adalah bukan hal-hal yang sifatnya duniawi saja. Kumpul begini kan diceritakan orang nyomi bertuku karangan 1 hektar yuk, kayak nangkana petanduri kopi, mau jadi setahun nulis semenek. Itu kan kalau kita sering dengar seperti itu kan lama-lama otak kita mikirnya cuma kayak gitu aja. Tapi kalau ibu berkumpul dalam majelis-majelis seperti ini, mengaji gitu ya, kemudian kita saling menyampaikan dan mendengarkan hal baik, insya Allah itu akan mencuci hati kita. Kemudian jadi bersih. Nanti kalau pas lagi turun imannya, ingat lagi begitu, masuk lagi ke majelis, insya Allah kuat lagi. Terus seperti itu, karena hati itu kan, kolbu itu kan berbolak-balik. Ya, hati itu berbolak-balik. Maka supaya hati kita tetap kuat, keimanan kita tetap kuat, ya harus disirami dengan aktivitas seperti ini. Sehingga tidak ada lagi keinginan-keinginan duniawi yang melebihi apa yang harusnya kita dapatkan. Yuswone sampun pinten iki yuswone 17 tahun nggih. ABG. Iya, dalam agama saja kan sudah disebutkan kalau sudah memasuki usia 40 tahun itu kita harus waspada. Itu masuk 40 tahun atau usia 40 tahun. Apa maning sing wis 50, 60, 70 niku pun badhe kepengin apa sih? Mbok kepenginnya tenang. Nggih, sare sing keco dahar teksi saged membedakan ke asin ke legi. Nggih. Nah, nggih mboten napa-napa, bersyukur wis tau duwe untu. Nah, niku kan. Jajal angkat laru ada untungan. Duwe untu sih kaya apa rasane gitu kan. Minimal jenengan pun ate rasakan bakso, nggih, walaupun zaman gemian sedikit pun bakso nggih rasane pada mawon kados niku. Kacang bawang pun sering zaman badak. Ya nek sih kepengen digerus. Mangke tuh enak sih meneng kan rasane. Bentuknya pun beda mboten napa-napa. Mun badhe pinten blindi sih ndara kacang bawang ya, Bu. Ayam jare wulit ya disiwiri. Mboten usah bingung. Ya. Nah, jadi apa sih kebutuhan kita usia ketika kita sudah memasuki usia 40 tahun ke atas itu kita memang harus waspada. Bahkan disampaikan bahwa cukupkan sudah apa yang menjadi kebutuhan duniamu di usia 40 tahun itu, 40 tahunan gitu ya, berarti bisa ngetik 50 kurang sedikit lah. Cukup sudah, nggak usah kepingin yang aneh-aneh, gitu kan. Tinggal memperbaiki keimanan kita saja, tinggal memperbaiki agama kita saja. Kalau yang sudah baik ya ditingkatkan, kalau yang belum ya ditambah. Karena kita tidak tahu mati itu mau datang kapan. Karena sesuatu yang paling pasti dalam hidup kita adalah mati sudah. Mung tanggal pinten napa mboten ngerti.
enggak ngerti jan wedi kabeh. Waduh, nyong mati ke. Malah bingung apa ngarep salat malah nangis bingung nyong mati kepriye malah bingung. Makanya dirahasiakan kematian itu supaya Allah itu melihat seberapa siap kita menghadapi kematian itu. Kalau kita sudah di usia 40 tahun masih diberi usia sama Allah untuk terus melakukan kebaikan, insya Allah kita menyiapkan diri itu sudah dengan sebaik-baiknya. Mati itu bukan untuk ditakuti, tapi untuk dipersiapkan. Pun siap. Pun siap apa dereng. Dereng. Nggih Bu, kalau amalannya tasih kirang, nggih, kebaikan kula masih kurang. Enggak apa-apa Bu, yang penting kita sadar bahwa kita memang masih kurang sehingga ada keinginan untuk selalu memperbaiki. Begitu nggih. Nah, itu kematian. Jadi ketika kita sudah qanaah, hidup kita damai, hidup kita tenang, kita tuh menghadapi apapun juga tenang. Mati barang pasti ya sudah dihadapi dengan baik. Ya, yang penting kita sudah baik dengan orang, hubungan hablum minannas, hablum minallah kita sudah baik. Ya, hormat kepada suami, kepada istri, kalau yang suami tetap saling menghormati, menyayangi semuanya, tidak pelit gitu ya, sedekahnya lancar. Ya, sekarang lagi rame-ramenya kan yang Jumat barokah sedekah gitu nggih, hari Jumat bagus, itu gerakan-gerakan seperti itu. Itu salah satu cara agar uang kita itu jelas tersalurkan kemana. Lah mending nyong mari ngene Bu Mutiah nggo kegiatan Jumat berkah niki Bu kula titip 200.000 misal. Wis kena mau ngasih makan itu orang-orang yang pada pulang Jumatan. Ndak sing Jumatan ana wong sugih-sugih lho wong mangan apa kudu mari wong melarat tok. Wong sedekah kan enggak harus milih ke siapa ya, monggo kita siapkan silahkan. Yang membutuhkan itu bagian dari sedekah kita. Karena di dalam rezeki kita itu ada hak orang lain. Yakin Bu diganti sama Allah, yakin kalau kita ikhlas memberikan, yakin diganti sama Allah. Enggak usah khawatir, Allah tidak akan ingkar janji. Kecuali nek utang-utangan karo bojo lha kuwi angel hitung-hitungane. Nyong nyiri dhisik ya Bu 500, baliknya Bu kapan? Aku ditagih jero bojone ditagih bae. Ya. Kalau sama Allah enggak, bermuamalah sama Allah tuh enggak seperti itu. Dijamin sama Allah dibalikin dengan lebih baik dari apa yang sudah kita berikan kepada umat yang lain. Nah, jadi Ibu ada beberapa hal yang perlu kita renungkan ya terkait dengan kehidupan ini. Pertama, bahwa kita hidup di dunia itu tujuannya adalah untuk ibadah. Kita hidup di dunia ini pada dasarnya adalah menjalani ujian. Kalau kita lulus, nilainya baik, ya surga. Kalau kita tidak lulus, tidak berhasil, menjauh dari Allah, ya sudah jelas neraka. Gitu saja. Jadi sebetulnya ketika kita hidup sekarang ini, kita sedang menjalani ujian-ujian Allah yang bentuknya berbeda satu dengan yang lain. Dan kita tidak boleh merasa lebih baik dari orang lain karena mungkin saat ini hidup kita lagi baik. Misalnya melihat orang lain, loh kayak John yo, isinya ribut, baik ya, alhamdulillah ya Pak dewek tak ora. Kita tidak boleh begitu. Kita harus istighfar, astagfirullahaladzim. Ya Allah, jangan sampai saya sombong dengan apa yang sedang saya peroleh saat ini. Bisa jadi saya hanya tinggal menunggu waktu gentenan tok diujinya sama Allah. Atau bentuk ujiannya bisa beda-beda. Sana ujian ekonomi, ibu mungkin ujiannya keluarga. Sana ujiannya keluarga, kita mungkin ujiannya pekerjaan. Sana ujiannya mungkin anak, kita ujiannya mungkin pasangan kita. Punya pasangan yang tidak mau sholat itu juga bagian dari ujian. Cintanya pol tapi orang belum sholat itu ujian. Doakan kalau suami kita masih sulit untuk beribadah. Ya. Karena doa istri itu salah satu doa yang mustajab doanya. Doakan ketika kita punya anak yang masih susah diatur, itu juga jawaban. Kita punya anak nurut saja itu juga ujian Bu. Bocah kok manut teman, masya Allah. Ya alhamdulillah yuk anak kita manut. Kenapa Pak gelem sekolah pinter kayak aja sombong. Dela mana ya orang rasak lah. Astagfirullahaladzim. Orang susah cerita sih kayak gitu.
Apalagi ke tetangga yang sedang ada musibah terkait dengan anaknya, jangan. Ada orang yang sedang cerita, aku sih kepriwe ya mbak, anaknya nyong jani Allah sekolah kayak orto mangkat, bolos terus kayak lah alhamdulillah anaknya nyong tanya ora, anaknya nyong manut, sekolah ya mangkat, bali ya bali sesuai jame, alhamdulillah ya, jenengan deh ya kurang ini kurang itu malah nyalahna. Nggak usah, kalau ada tetangga yang sedang berkeluh kesah tenangkan. Sabar ya yuk, insya Allah cobaan Allah, doakan baik, didoakan. Ya, esok jenengan itu pengajian baik, men hatinya tenang, ketemu karo kanca-kancaku sing pada sering ngaji. Mau jadi hatinya tenang, kan sing penting diikhtiarkan, jenengan wis ikhtiar. Iki gari tawakal. Wis sekarang dijalani saja. Itu cara memberikan penguatan ke orang lain aja, bandingna awak kita dengan dia. Dia sedang susah, kita tunjukkan kelebihan kita atau nikmat yang sedang kita rasakan. Menyakitkan, Bu. Ya. Aku jangan harus bayar bocah sekolah, kurang ana duit teh. Apa iya? Nyong alhamdulillah wis terlunasi kabeh. Alah. Ya ora kolurep cerita maning. Gitu kan? Ya Allah. Bada masak apa yuk? Lah nyong ana masakan wong nanu bapake ora bayaran lagi anak gawean. Melas temen ya, si sabar ya yuk. Yang alhamdulillah ini adine bar panenan adol sapi, dadi nyong dikirimi 10 juta. Ngene gawe bedil ya tanggane. Pada sembarangan banget. Jangan merasa kita lebih baik dari orang yang kondisinya saat itu mungkin sedang lebih susah dari kita. Tapi kuatkan hatinya, berikan keyakinan bahwa Allah akan selalu bersama dia dan Allah yang akan menyelesaikan masalah itu selama kita yakin. Kalau kita yakin dengan Allah, insya Allah Allah akan berikan jalan keluar. Lah nyong wis ndonga ngawan esuk bengi. Barangkali cara kita berdoa yang masih salah. Barangkali hati kita yang masih berharap kepada selain Allah. Ketika kita berdoa, barangkali kita masih berharap, ya moga-moga ke Pak Udin yang diutangi ya Pak. Moga-moga ki anggere Pak Udin orang utangi ta wis jan bobor kita lah wis. Ora dadi apa-apa. Uripe dhewek susah kayak anggere Pak Udin. Itu kan berarti berharap kepada selain Allah. Jadi kita menganggap bantuan orang lain apapun itu adalah lebih baik daripada apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Jangan. Insya Allah orang membantu kita juga karena hati mereka digerakkan untuk membantu kita oleh Allah. Gitu ya. Jadi mari ibu-ibu dan saya mengingatkan diri saya sendiri, ya, semoga kita menjadi manusia-manusia yang pandai bersyukur dan pandai menerima apa yang sudah Allah tetapkan dalam hidup kita. Apapun yang Allah berikan dalam hidup kita, baik itu nikmat maupun cobaan, semua adalah ujian. Jadi kalau boleh disimpulkan, qanaah itu artinya menerima pemberian Allah dengan penuh syukur. Terima dengan syukur. Dengan qanaah hati kita jadi damai, tidak penuh dengan iri dengki, kita menjadi tenang hidupnya, bahagia dan jauh dari penyakit. Karena zaman sekarang sumber penyakit itu ada di pikiran dan hati kita yang tidak tenang. Tenang sudah. Nyong duwe Gusti Allah iki. Nah, tinggal apakah kita dekat dengan Allah apa tidak? Orang kalau membantu orang lain kan kalau dibandingkan saja ini ada 2 orang. Sama-sama sedang susah, datang kepada jenengan. Yang satu hubungannya baik dengan kita, sopan, selalu berkata baik, menyenangkan hatinya. Yang satu tidak, jarang ngomong, takon bara tahu, nyapa ngeneng hili kayak orang kenal. Siapa yang lebih dulu akan dibantu oleh Allah? Lah yang pasti yang dekat dengan kita kan. Maka tugas kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Kepengen dibantu sama Allah tapi kita jauh ya susah. Allah tidak merasa kita butuh. Karena sebenarnya yang betul kan Allah butuh. Allah yang bukan Allah yang membutuhkan kita, kita butuh Allah. Maka ketika kita butuh kan kita mendekat.
mendekat anggar tok jejeran anu ora kenal ya ora takon-takonan. Ya karo takon ngobrol lewat sholat. Ya Allah, aku sedang ada masalah. Aku tahu Engkau yang memberikan aku masalah, maka aku tahu juga, aku yakin Engkau juga akan memberikan jalan keluar. Maka bantu aku ya Allah, tenangkan hatiku, kuatkan aku, mampukan aku, dan berikan aku jalan keluar yang terbaik untuk diriku dan keluargaku. Tiap saat berdoa seperti itu. Okay. Jadi jangan, ya Allah kenapa aku? Oh, kenapa aku? Ya karpenyong, jawabanku kalau gitu kemana? Kenapa aku ya Allah? Ya karpenyong. Nah kan aduh janus angel. Jadi jangan mempertanyakan kenapa kita, tapi minta sajalah sudah kepada Allah. Nah jadi itu ibu-ibu yang insya Allah selalu disayangi Allah, yang saya cintai karena Allah. Satu hal yang bisa kita pelajari dari kehidupan ini adalah bagaimana kita pandai bersyukur, menerima apa yang menjadi ketetapan dari Allah, dan yakin bahwa Allah yang akan selalu ada dalam hati kita. Jangan berharap kepada manusia untuk segala hal apapun. Bahkan kepada pasangan kita, suami kita, anak-anak kita tidak. Karena berharap kepada manusia itu adalah patah hati yang direncanakan. Sudah, pokoknya yang penting jenengan ada masalah apapun, kita ada masalah apapun, boleh cerita ke teman tapi jangan menyebar aib. Ceritakan dalam rangka mencari solusi. Kadang-kadang kita butuh teman untuk cerita. Karena kita manusia, kadang-kadang kita butuh orang lain untuk mendengarkan kita. Pilih teman yang bisa menjaga cerita kita, biar tidak menjadi perbincangan di mana-mana. Cerita, ya Allah Mbak, aku kepingin cerita, gimana ya Mbak? Kalau teman yang baik, dia akan memberikan penguatan dari perspektif agama yang kuat. Dia akan menyarankan kita untuk menguatkan ibadah kita. Saya pernah mengalami masalah yang Masya Allah, ya Allah, sampai saya itu seminggu mudun 5 kilo. Loh hebat banget pokoknya diet. Gara-gara masalah. Itu teman-teman saya, itu seluruhnya, semua teman-teman saya yang saya kenal dan tahu saya itu kalau WA ke saya cuma bilang, jangan lupa sholat tahajud, jangan lupa sholat duha, istighfar ya San, aku yakin Allah akan selalu bersama kamu. Setiap saat seperti itu. Sampai saya pada akhirnya, ya Allah iya ya, aku udah gak bisa berharap kepada manusia. Ya sudah, alhamdulillah. Dengan kekuatan yang diberikan oleh mereka, dalam artian diberikan masukan-masukan yang menguatkan hati saya dan meyakinkan saya pada bagaimana kekuasaan Allah itu yang mengatur semuanya, alhamdulillah bisa selesai. Terus lemu maning siki malah mudah kayak 10 kilo. Janda diet mudun 5 kilo, masalahnya indang mudah kayak 10 kilo. Nanti diledeki sama teman saya, arep gering maning apa Bu? Ya jane kepengen periat gawe masalah maning, terus kok gering. Oh, jane sing aja kaya kowe Pak. Jenengan diet wis angel ora bisa. Qanaah bae qanaah. Menerima takdir ya Allah, ketetapan Allah dadi wong lemu. Jane sih enggak gitu. Ya kepingin sehat gitu ya. Karena orang gemuk pasti cenderung tidak sehat. Ada yang dirasa asam urat, kolesterol, darah tinggi. Ya, itu sudah menjadi bagian dari tubuh kita kalau tidak bisa dikelola dengan baik. Kita ikhtiarkan sehat gitu kan. Kalau pada akhirnya kita sakit karena kondisi-kondisi itu ya kita ikhlas, kita terima saja sampai diikhtiarkan untuk sembuh. Karena di luar sana juga masih banyak orang-orang yang kondisinya jauh lebih tidak beruntung daripada kita. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang pas gitu nggih, kurang berkenan, ada kekeliruan dalam saya menyampaikan ayat-ayat Allah, ada hal-hal yang kurang tepat dalam saya memahami makna hadis maupun surat. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya karena itu murni dari kehilafan saya dan kelalaian saya nggih. Kalau ada hal-hal baik, ada hal-hal yang bisa diambil bersama dari pertemuan sore hari ini, semata-mata datangnya dari Allah. Karena Allah lah yang menggerakkan lidah saya, mulut saya untuk bisa mengucapkan kata-kata yang baik.
Tapi kalau yang buruk itu karena memang kelalaian saya semata. Baik, mungkin itu saya akhiri. Nasrul minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.